Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Feni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ujian sendiri gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Feni, saya sangat terima kasih sekali. Bu Feni sudah bersedia untuk mengikuti coaching tentang pembelajaran. Kemudian Bu Feni juga meluangkan waktunya untuk bisa saya observasi. Itu luar biasa sekali buat saya. Dan tujuan kita pembicaraan ini adalah tentang membicarakan tentang hasil observasi yang kemarin. Apa yang iya, betul. Oke, Bu Feni, yang pertama saya mau menanyakan setelah observasi kemarin, Ya, bagaimana perasaan Bu Feni? perasaan saya senang. Oh ya, alhamdulillah. Ya, saya senang di observasi kemarin karena memang menurut saya apa yang saya lakukan di kelas itu mungkin banyak kekurangan, dan saya juga memang merasa kemarin ada beberapa hal yang kurangnya seperti itu. Terus kalau saya ada hadir di situ, Bu Feni kayak ngeliatin gitu, mengganggu atau bagaimana gitu, Bu Feni? Oh enggak, sama sekali tidak ada. Karena menurut saya gini ya kan, kalau kita sudah merasa bahwa profesi kita sebagai guru itu sudah memang kita cintai, pastinya masukan dari teman yang mengobservasi kita itu sangat baik untuk kita, karena kedepannya pastinya kalau kita mengajar itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, iya, saya kalau misalkan mendapat kritikan itu, menurut saya kita harus ambil nilai positifnya. Seperti itu. Dan saya juga selalu bilang sama anak-anak, kalau misalkan kalian itu melakukan sebuah pekerjaan, apabila kalian melakukannya dengan karena kalian suka dengan pekerjaan itu, ataupun mungkin dari hobi memang senang berkomunikasi, senang mengajar seperti saya gitu, pasti senang mendapat masukan atau kritikan seperti itu. Alhamdulillah. Terus kalau tadi kan Bu Feni bilang karena bisa dibuat lebih baik atau nah, kalau menurut Bu Feni kemarin itu bagaimana Bu Feni? Ada nggak hal-hal yang masih ngerasa kurang atau apa gitu yang dirasakan Bu Feni? Ya, jadi kemarin itu saya merasa bahwa ada dua hal ya yang tidak saya lakukan, yang seharusnya sebenarnya dilakukan ya, seperti yang pernah kita bicarakan sebenarnya mungkin, tapi kadang-kadang pada kenyataan kita mengajar kadang-kadang miss gitu ujian. Jadi waktu kemarin itu saya tidak melakukan kesepakatan kelas, dan sebenarnya memang itu harus dilakukan. Seperti itu ya, benar nggak Bu Jihan? Kita harus melakukan kesepakatan kelas ya sebelum kita memulai pelajaran. Misalkan selama belajar dengan saya hari ini kita tidak menggunakan handphone ya, karena kegiatan kita tidak banyak menggunakan handphone. Jadi handphone diletakkan di dalam tas. Itu kemarin saya tidak melakukan itu, dan itu menurut saya memang saya kurang di sini. Nah tadi dua hal, satu lagi apa? Satu lagi itu ice breaking, saya juga kurang gitu. Tapi menurut saya nih Bu Jihan ya, ice breaking itu memang penting karena untuk membangun membangun anak-anak supaya memang dia fokus sama apa yang akan dia pelajari hari itu. Seperti itu. Nah biasanya menurut ice breaking itu kan dilakukan di awal ya. Nah kalau menurut saya ya, tapi Bu Jihan mungkin nanti bisa kasih masukan ke saya. Kalau ice breaking itu sebaiknya kalau saya ya, itu bisa dilakukan di depan ataupun di tengah. Jadi kadang-kadang pertama nih kita melakukan ice breaking di awal. Oke, anak-anak udah wake up, udah siap ya. Di tengah-tengah itu kadang-kadang anak agak menurun lagi. Benar. Gitu. Jadi perlu juga menurut saya ya. Terus gini, saya juga sebenarnya agak dapat masukan juga dari anak-anak. Jadi ternyata itu yang namanya chemistry sama anak-anak itu penting. Jadi bagaimana kita mengajar di kelas, kalau kita nggak ada chemistry dengan mereka, sulit anak-anak itu berbaur atau menerima apa yang kita ajarkan ke mereka. Walaupun mereka, saya bilang seperti ini sama anak-anak, kalian itu tidak harus mencintai pelajaran saya, tidak, tapi setidaknya kalian mengalami apa yang saya ajarkan gitu. Karena saya juga yakin anak-anak itu pastinya punya
mata pelajaran kesukaan mereka sendiri gitu. Tapi setidaknya apa yang kita ajarkan mereka menyukainya, karena ya itu saya membangun chemistry dan bagaimana anak-anak itu supaya tetap bersemangat apapun yang mereka pelajari di kelas. Nah, luar biasa. Nah, kalau menurut Bu Feni, cara membangun chemistry dengan anak itu sebenarnya kalau menurut saya tuh agak sedikit kita yang guru-guru yang sudah berpengalaman itu mungkin membangun chemistry-nya lebih cepat. Oh gitu. Karena gini, kita agak santai menghadapi anak-anak. Anak-anak memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri, kebutuhan dasar hidup ya. Dan kita memahami hal itu sedikit banyak membantu kita membangun chemistry sama mereka gitu. Kayak misalkan contohnya kita memberikan pengertian, saya nih 4 jam di hari Jumat tuh. Betul. Waduh, itu boring banget kalau kita nggak melakukan hal-hal yang apa sih membuat anak-anak menyenangi apa yang kita lakukan di kelas seperti itu. Saya biasanya suka membolehkan mereka, oh ya kita 10 menit, boleh silakan yang belum sarapan, makan, minum, silakan. Minum sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita berdoa dan lain-lain seperti itu. Supaya apa? Mereka juga siap perutnya gitu ya. Betul. Jadi wah udah makan hari ini nggak poncongan, nggak pusing, nggak apa. Jadi ya udah kita makan dulu, nggak apa-apa. Proses seperti itu. Kemudian apa yang menjadi keluhan mereka juga kita dengarkan. Betul. Itu Jadi, hubungan. Jadi kita sama anak-anak memang ada bonding, ada hubungan yang memang bukan hanya sekedar kamu murid saya guru kamu. Sekarang saya mengajar itu, menjadi guru itu adalah kita mengajar sekaligus mendidik. Mengajarnya kita mudah, mengajari pelajaran yang kita kuasai. Tapi yang namanya mendidik itu luar biasa. Itu Malah sampai justru masalah ada di pendidikannya, malah kadang ya, bukan di materi yang kita ajarin dia. Betul. Dari mendidiknya kita yang sulit sebenarnya ya. Terus kalau menurut Bu Feni, berarti Bu Feni udah tahu juga apa misalnya kurangnya gitu ya. Kemarin kurang itu. Sekarang kalau begitu apa rencananya Bu Feni untuk next? Tapi Bujian boleh nanya nggak? Sebenarnya tujuan apa yang dicapai hari ini, apakah memang harus benar-benar tertulis atau kita bisa lisan saja atau bagaimana gitu? Maksudnya anak-anak harus mengetahui tujuan belajar itu secara detail gitu atau Ya, jadi untuk juga anak-anak bisa mengukur kayak gini, sebenarnya gue udah bisa belum ya ini? Memang harus kita sampaikan bahwa tujuan dari materi ini, kalian tuh akan diharapkan bisa menyebutkan macam-macam makanan dalam bahasa Jerman atau kegiatan makan minum dalam bahasa Jerman misalnya gitu. Itu memang harus di depan supaya kita secara sadar juga dengan anak-anak itu bisa mencapai tujuan bersama. gitu. Jadi tadi Bu Feni itu pakainya Discovery ya. Dan ini cocok ya Bu Feni untuk Cocok kalau untuk bahasa asing menurut saya cocok ya. Oke. Kalau misalnya kalau dilihat ya, jadi kan kalau Discovery anak-anak menemukan sendiri gitu. Atau kalau ini apa ya gitu, dia akan cari gitu kan. Iya. Nah, sesuai kebutuhannya juga. Nah, kalau Kita juga kalau misalkan membahas mengenai grammar atau gramatik, nah itu juga lebih ke arah program based learning. Mereka nggak menemukan itu sendiri juga. Ya walaupun kadang Discovery juga saya pakai juga sih. Itu kadang mix. kalau dicampur, Iya. biasanya. Nah, sekarang berikutnya dilihat dari anak. Gimana komen mereka setelah kemarin di observasi kelasnya? Anak-anak yang pasti senang dan Bahasa kepada Jerman bahasa ya? Jerman Gitu ya, jadi lebih baik lagi, alhamdulillah. Jadi anak-anak senang ya. Terganggu nggak gini di observasi kita tungguin gitu di belakang, terganggu nggak Bu? Enggak. Oh enggak. Baik Bu Femi, hanya untuk ke depan gitu ya. Nah, tindak lanjutnya ke depan gitu, Bu Femi akan buat seperti apa pembelajaran? Mungkin saya akan lebih memperbanyak konten saya ya, karena memang ya sekali lagi kebutuhan mereka itu berbeda-beda ya. Maksudnya buat kita ini anak memang lebih bisa cepat belajar menggunakan pendengaran. Oh ya, jadi dari lihat minatnya dari apa? Auditorika gitu ya. Oh ya. Oh ini lebih cepatnya kalau dia itu membaca teks dengan atau ada gambar ataupun tidak ada gambar. Oh dia bisa cepat dengan mendengarkan. Karena memang sebenarnya kalau di bahasa itu ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa asing
kita tuh belajar sebenarnya 4 keterampilan, membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Dan ini satu kesatuan gitu, nggak bisa, orang nggak mungkin bisa membaca kalau dia membaca bahasa asing tapi dia nggak pernah mendengarkan, itu nggak mungkin. Dia pasti mendengar juga seperti itu. Dan biasanya saya mengajarkannya itu seperti kita mengajarkan bayi lah. Pasti bayi itu pertama yang ini adalah dia mendengar, berarti yang harus dilakukan adalah mendengar dulu. Seperti itu. Setelah mereka mendengar, biasanya mereka baru mengucapkan. Jadi setelah saya kasih, misalkan saya kasih lewat audio ya, mendengarkan seperti itu, percakapan misalkan perkenalan. Kemudian setelah mendengar mereka berbicara, seperti itu. Setelah berbicara baru mereka bisa membaca. Setelah membaca baru mereka bisa memproduksi teks atau menulis surat atau apa seperti itu. Jadi memang banyak hal yang mesti dilakukan di kelas supaya mereka memahami apa yang sedang dipelajari terkait bahasa asing ini gitu. Jadi misalnya ada lagi Bu Feni yang mau ditindaklanjutnya selain memperbanyak konten yang berdiferensiasi. Luar biasa sekali Bu Feni, berarti hal-hal ini saya juga banyak belajar dari Bu Feni. Jadi iya benar, waktu Bu Feni di kelas itu memang benar chemistry itu terbangun. Jadi sama anak-anak tuh ada bondingnya. Memang saya ngelihat itu dan itu juga harus saya pelajari bahwa chemistry itu kayak orang mau main film gitu ya Bu. Kita bangun chemistry dan itu akan mempermudah banyak hal, termasuk bagaimana menyerap pelajaran gitu ya. Kalau yang saya lihat perhatikan kemarin observasi. Di sini mungkin mau menambahkan. Sepertinya tantangannya. Oh iya, tantangannya kalau akan menerapkan yang kayak tadi ya, diferensiasi itu kira-kira bukannya akan tantangannya apa? Tantangannya ketika saya akan menerapkan yang mau ditindaklanjuti kan Bu Feni kayak gini, saya kayaknya harus memperhatikan banyak hal deh sekarang, kayak tadi harus memperhatikan lagi auditori apa-apa. Ada tantangannya nggak kalau akan menerapkan hal itu? Kalau menurut saya sih tantangan ke depan tuh yang pertama belum ke yang diferensiasi itu belum, tapi yang pertama justru dari kesepakatan dulu. Maksudnya itu ada tantangannya juga, di mana ketika misalnya kita udah sepakat nih, tapi kadang-kadang di dalam kenyataannya prakteknya itu ada yang kadang murid tuh membangkang. Itu tantangan buat kita, ini gimana kita kan udah sepakat kok kamu tetap kekeh misalnya tidak mau masukkan handphonenya, atau kita sepakat udah ini ya nggak boleh minum, tapi misalkan dalam kan tadi udah dikasih waktu untuk minum gitu ya. Itu menurut saya tantangan juga buat kita, gimana supaya benar-benar kesepakatan ini kita laksanakan seperti itu. Terus apa Bu Feni? Kira-kira kalau ada tantangan kayak gitu, kayaknya ini saya akan bagaimana nih gitu. Nah, yang melakukan hal yang di luar kesepakatan kita, itu biasanya saya suka pendekatannya ya aja sih, individual ya. Sini nak, saya panggil, kenapa ini nggak mau sudah dalam ini? Ya karena saya mungkin apa gitu. Kita kan sedang belajar, misalnya mungkin biasanya kayak bisa seperti itu dilakukan bisa secara personal aja kita. Jadi nggak kita ini di kelas, di depan kelas gitu, karena anak-anak sendiri kadang-kadang ya mereka tuh lebih senang kalau mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya kita treat mereka itu ya dengan personal gitu, karena kan kita tidak boleh juga mempermalukan murid di depan temannya gitu. Itu akan lebih efektif kalau karena Terus kalau untuk yang masuk ke diferensiasi itu mungkin tantangannya adalah ya saya harus lebih banyak juga berdiskusi sama teman-teman saya yang di luar dari sekolah sini, karena kan saya sendiri di sini. Gimana sama bahasa Jerman? Iya, sama bahasa Jerman. Gimana nih kalau di sekolah kamu gimana ngajarin ini nggak? Bisa nggak kalau gini-gini gitu? Jadi mungkin lebih banyak untuk diskusi sama teman-teman bahasa Jerman di luar. Karena mereka udah banyak banget ide-ide untuk mengajar gitu. Jadi udah mulai tantangannya dan jawabannya luar biasa.
Cukup Bu Sirna. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Femi Sama-sama. atas ini bukan saja untuk melengkapi tugas saya, tapi juga sarana saya buat belajar dari Bu Femi. Jadi saya Sama-sama, Bu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.